waktu itu kan. Coba ada yang bisa nggak nanti kita bahas aja jadi kita berbagi tentang bagaimana sih asal usul sembahan 45 tunggal kita, karena yang kan tadi bilang sembahan 45 tunggal kita itu sebagai dasar, benar nggak? Sebagai pondasi, benar. Nah, dari mana asal usulnya? Bagaimana dia bisa menyatu pada diri manusia? Pernah nggak kalian bahas itu? Coba dijelaskan, mungkin Arya ada tahu, Jaya barangkali punya pengalaman, punya argumentasi, Jos barangkali Yusuf. Jangan bilang nggak tahu lu, Jos. Tahu, cuman kayaknya ngomongnya ini kurang. Kalau di Jakarta mungkin dari awal itu udah dijelasin asal usulnya sembahan 45 tunggal itu dari mana, bagaimana bisa tercipta gitu. Dan dia hakikatnya siapa sih sembahan 45 tunggal itu? Apa ada yang tahu di sini? Jadi supaya apa? Biar supaya kita sinkron, biar supaya kita punya ideologi yang sama, supaya kita punya pemahaman yang satu. Bukannya kita dari ajaran yang satu, mungkin guru kita satu, tapi pemahaman kita ini berbeda. Aduh. Makanya kalian punya pendapat, punya argumentasi, silakan. Dari mana asal usulnya terjadi manusia? Pernah nggak kalian bahas? Semenjak lahirnya atau gimana Bang? Ya sebelum lahir. Sebelum lahir. Sebelum lahir ada di mana? Kemudian tercipta dari mana itu? Terciptanya manusia. Iya. Menurut argumen ya. Iya boleh, silakan. Semenjak terjadinya apa ya? Oh, tapi ada zaman dinosaurus dulu ya. Pramugara Yuda. Ini nggak usah cerita tentang Adam. Iya. Adam itu kita kesonoin aja. Bagaimana kita bisa manusia lah. Kita ini. Berarti gelar gulung sejarah manusia. Iya. Gelar gurung cipta wujud Ya. jati mulang asal. Dari energi. Manusia itu seperti pancaran sih dari alam. Di alam, energi. Dan mana lagi? Gambarannya Gam, alam. ada yang tahu? Kalau itu makan Nur. kayak perpaduan Ya, dari antara sana. energi, Cahaya. Cahaya. Dat sifat. Iya, Dari dat sifat. di Pancing Manggarai juga ada kan. Tetep. Asal usul Bukan manusia. Ya makanya energi gini, manusia. kalau kalian memahami tentang ajaran ini, yang namanya kalian sebut Pancring Mangkalang, Limpar Sampurna, Suci Bandar, Zona Jagat, itu sebagai bentuk awal. Itu sebetulnya bentuk awal terjadinya manusia. Iya, itu Pancing. Nah sekarang kalau kalian hanya baca, nggak tahu maknanya, nggak mau tahu asal usulnya, kalian nggak bakalan tahu itu apa hakikatnya. Sekarang kalian harus tahu kenapa pengetahuan itu bisa ada di dalam otak saya nih, mindset saya ini udah ada. Pola pikir. Itu pancring itu memang asal, pancring itu pancaran, cahaya tadi sebut, zat, sifat, Wujud ya. wujud Wujud sejatinya itu. sejati. Terakhirnya itu. Tapi kalian kan hanya tahu itu doang. Ya. Bagaimana terjadinya? Tidak bisa terciptanya, memaparkan. menjabarinya. Ya, menjabarinya. Nah, bagaimana coba? Ada yang bisa menjabarinya? Tidak. Saya kasih gambaran sedikit. Jadi gini, sebelum manusia terciptanya manusia, kalau disebut kalau orang manusia itu, kita itu masih di alam Tuhan, alam roh disebut. Manusia itu kalau di alam Tuhan disebut ruh. Ya. Kalau dia udah masuk ke dalam mempunyai wadah, kenapa dia disebut nyawa? Beda namanya, beda maknanya, Beda alam tadi. beda alamnya. Beda alam. Berarti ada perjalanan, bener nggak? Ada kejadian, ada proses. Saya di sini supaya kalian memahami itu sebuah proses. Saya di sini supaya kalian bisa memahami sangkan paraning dumadi, asal usul kejadian. Bener, Wi? Nah, kalian itu di alam ruh. Kemudian ada ruh. Nah, siapa yang bisa mencipta kalau dengan ruhnya Tuhan doang?
kita tidak bisa terbentuk, yang namanya tubuh itu tidak terbentuk. Tubuh ini tidak bisa terbentuk tanpa ada kasih sayang ibu, tanpa ada kasih sayang bapak. Cinta. Bener nggak? Tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Makanya disebut ada Rama, ada Ibu Agung Sanggar Pamuja. Kalian udah paham itu ya? Di situ ada Rama, di situ ada Saya Ibu Ratu Agung. ibu. ada tercipta. Kemudian karena ibu dan Rama, Kadan yang Maha Kuasa, Gusti Sukma Langgeng yang Maha Agung, kemudian dia memberikan kita menjadi satu. Kasih sayang ibu, kasih sayang bapak. Bapak mempunyai apa ini? Bapak mempunyai rasa, ibu mempunyai sari. Ini asal-usul ini belum tercipta saudara ini. Kenapa kalian harus memahami sebuah proses? Siklus. Ini sebagai baku. Pengetahuan tentang ketuhanan itu baku. Setiap manusia itu punya saudaranya. Dari mana asal usulnya? Dari Rama sama Ibu Ratu Agung Sanggar Pamuja. Tuh. Kenapa kita di sini dalam sembah bakti dengan ketulusan beda sembah baktinya? Tadi Arya bilang kalau ibu berucap selendang malam kita mau nangis. Itu ibu yang berucap, ibu pemberi hidup. Bener itu Ar? Adanya di hati. Hah? Setelah yang tadi Tritunggal itu Trinata, ada Rama, ada ibu. Ibu punya sari, bapak punya rasa, menjadi yang satu. Yang kuasa punya cinta. Mau ragu. Kalian pernah paham itu? Mau ragu. Tadi pernah ada gambaran di situ, Kang? Nah, di sini saya jabarin sedikit sebagai pengetahuan. Sari dan rasa. Kemudian jadilah kita si jabang bayi di dalam perut ibu. Berbentuk sperma asal usul. Sperma itu dia lari hidup. Karena dia punya wadah ibu dan punya wadah bapak Secara biologis. secara biologis. Tapi kalau secara awal terjadinya manusia itu gimana? Itu kita tidak bahas. Ini yang kita bahas tentang asal usul dan secara biologis. Ini secara umum loh Ar. Ya, Pak. Kalau secaranya Adam dicipta itu beda. Ini secara biologis. Ini yang kita secara manusia normal. Ya. Gitu. Kemudian tercipta, terbentuklah si jabang bayi. Terbentuk ke si jabang bayi ini ada siapa? Nah, disitulah ada fungsi yang namanya saudara. Ada yang namanya tutuban, Air ketuban. ada yang namanya darah membuat kita besar. Ya kan? Ada yang namanya ari-ari. Ini secara biologis, secara proses. Ya. Karena ini berhubungan dengan ajaran kita. Gitu loh. Setelah terbentuk, dia bisa besar pakai apa si bayi ini? Dari yang segini sampai bisa menjadi besar. Tali pusat. Makan apa dia? Sari makanan. Kasih sayang orang tua. Kasih sayang ibu, Orang tua. kasih sayang bapak. Rasanya tadi rasa apa? Rasa bapak, sari ibu. Cintanya cinta yang kuasa. Kenapa cinta itu tingkatnya lebih tinggi? Karena itu. Di situ kalian baru, di situ yang namanya tercipta jabang bayi. Kemudian ada yang namanya saudara itu. Di situ mereka apa sih?
Karena kita dibantu dalam melahirkan. Substansialnya siapa sih dia itu, saudara itu? Membantu kita memberi makan sari dari ibu, memberi kita dibesarkan melalui darah. Dari mana itu? Coba kalian pahami. Pernah nggak kalian menghayati itu? Gak ada. Karena apa? Kenapa saya harus seperti ini? Saya harus menjelaskan kepada kalian biar kalian paham. Bukan saya merasa saya paling bisa, tidak. Justru saya senang kalau kalian itu berbagi pengetahuan. Ada bertanya tentang sesuatu itu. Nah, saudara ini sebetulnya tugasnya di dalam kandungan ibu, dia berjanji dengan kita. Karena kita lahir di dunia ini, dia berjanji dengan kita. Sehidup semati di dalam kelahiran dan dalam kematian. Tetapi pertanyaannya, kenapa ajaran ini dikembangkan? Perlunya kita bersyukur sama saudara. Perlunya kita komunikasi dengan saudara. Perlunya kita berterima kasih, menawari makan, memberi kita mandi. Itu sebagai apa sih? Sebagai kita pengingat, Kang. Iya. Karena kita sudah melakukan perjanjian dengan dia di dalam Berarti sejak dari kita masih bahan. Bahkan tanpa melakukan sebelum bahan, dia tidak mau. Sekarang makan aja lupa kalau Iya. nawarin. Berarti menyapu itu sejak masih bahan ya. Dari bahan, Kang. Cuma kitanya aja